menunjukkan mentalitas itu ya. Mereka mau mungkin Turunin slow down tempo ya, tempo. ya. Itu gamenya Singapura. Kalau mereka mau mengambil, harus berhati-hati di sini. Moon bakal langsung kena dari bad impact bersama juga dengan JPL. Hampir bisa mendapatkan first blood di menit pertama, tapi dengan backup seorang Zorn, Moon masih bisa mundur, tapi bakal langsung ke cancel lagi di sini. Itu banyak banget pressure-nya yang udah ditaruh di arah mid lane. Ya. Apalagi dengan satu Iron Hook tadi ya, mungkin menjadi sebuah sapaan di pagi hari. Namun Shorn hampir untuk yang kedua. Ini dia tes panas kalau misalkan bahasa aku sendiri ya. Ketika kita menggunakan hero-hero yang harus mengeluarkan skill shot no target, kayak misalkan Selena, Franco, Minsitar, itu lebih baik cek ombak dulu. Cek ombak. Ini anginnya menuju kepada selatan atau utara. Oke ya, dan tadi mungkin ke arah utara ya, makanya ditarik ke arah sana. Makanya. Oke, mari kita lihat di sini udah ada neutral objective take yang langsung dilakukan oleh Singapura. Udah ada proactive movement, tapi di sini Jiku maju ke depan dan berhasil mendapatkan steal-nya bergunakan retribution. Zone pun terpaksa untuk flicker. Di sana udah dead terus welcome, dan Moon berhasil mendapatkan windstorm-nya, tapi JPL dengan flicker yang sangat clutch masih berhasil untuk kabur dari situasi itu. Turtle ditukarkan untuk Ada yang lihat nggak tadi itu pas banget dari perfect match ketika Moon hampir membakar dengan satu magic warship tapi langsung hilang, langsung padam apinya dikarenakan kita tahu itu langsung menghilangkan yang namanya negatif buff. Iya. Buffnya langsung ada, dan itu yang membuat mungkin JPL tidak tumbang dan menjadi korban first bloodnya. Tapi Iron Hook hampir saja connect di sana dengan flicker yang masih ada dari soulnya. Tapi dan ini kalau kita lihat ya, Malaysia harus lebih galak sih. Serius, harus galak dia. Dia coba untuk objektif mungkin paling nggak ngambil gold shield. Karena kalau udah ketahan mid game, itu susah untuk galak, serius. ya, itulah ya, kalau mereka mau coba untuk melakukan slow down tempo, sebenarnya Singapura ini yang suka juga dengan game slow tempo. One Farming, mereka Cecilia. tunggu, mereka menunggu sampai bisa ada celah objektif. Atau mindsetnya kayak tadi, ketika tadi benar-benar di poking damage dan sampai dengan momentum di mana mereka tidak bisa melakukan fight, baru mereka memaksa untuk mendapatkan yang namanya objektif. Jadi kayak tadi, nggak ada JPL, otomatis Sayla pasti kalau di zoning 2 sampai dengan 3 hero, dia nggak bakal punya cover. Mungkin itu yang dicari. Bisa. Masih masuk akal ketika menggunakan metode memaksa lawan kita untuk melakukan recall. Karena apa? Karena JPL di sini kalau misalkan ingin melakukan big fight, dia membutuhkan HP yang benar-benar banyak. Ya, nggak boleh kecil ya. Oh, dan di sana hooknya bakal langsung connect. Ada suppression dan Momo dengan follow up yang sangat baik. Singapura coba untuk mendapatkan trading di sini, di mana Momo bakal langsung tertangkap di Fatal Links. Dia terus welcome bersama juga bakal langsung di-connect terhadap gold laner dari tim Malaysia. Momo masih bisa flicker, tapi Zorn pun juga memiliki flickernya. Bahkan hooknya bakal langsung kena, membawa Reminiscent balik ke dalam taratnya dan bakal ditumbangkan. Formace flicker ke depan mendapatkan wild charge kepada 2 orang, dan lihat siapa yang tertangkap. Sayla bakal ditumbangkan, dan Moon yang berhasil mendapatkan kill dengan follow up yang sangat baik. Ini dia yang aku maksudkan. Coba untuk membaca semua kondisi dari source skill yang ada. Dimakan satu demi satu ketika bisa dibilang termakan satu demi satu, apalagi dengan Shorn dan Iron Hook-nya yang udah panas kebetulan karena tadi mesin dieselnya mungkin baru ngecek anginnya menuju kepada utara, dan itulah dia Iron Hook yang lumayan langsung mendapatkan point kill. Tapi ternyata di bagian top lane sepertinya akan ada satu pertukaran point kill juga untuk Soul-nya sendirian yang akan langsung di take down untuk Ciku dengan assist dari Shorn dan juga Formace sebagai bait utamanya. Iya, sayang sekali Formace harus ditumbangkan ya di sana itu. Iya. Karena tadi sebenarnya dia kabur aja tuh kayak masih dapat dah. Soalnya semua skillnya tuh udah keluar dari Soul sendiri. Tapi dia coba untuk barrier, sayangnya malah ketutup di belakang dia, jadi berdua bareng. Cuman kalau misalkan kita lihat dari fight yang ada di bottom lane tadi ya, ini dari groknya Formace jauh banget mainnya, sumpah. Dari top lane dia ke arah bottom lane, dan akhirnya di roadnya lebih untung, dia dapat gold shield. Sementara bottom lane Udah ada JPL yang mendapatkan Fatal Links-nya. Proses off tank juga udah ada, tapi Iron Hook-nya on point ke arah bagian mid lane, dan ada satu dinosaurus yang baru saja terlihat punah di sana. Mungkin akan menyatu dengan tanah dan menjadi minyak bumi, tapi ternyata untuk saat ini bakal balik lagi dari Reminiscence dan harus reset nggak sih?
Ini kayak gak bakal bisa engage berkali-kali karena balik lagi untuk teman-teman dari Singapura mereka harus ngedrag ke late game dan ditambah dengan slow tempo yang nanti akan menciptakan wombo combo. Kalau ke bawah terus sama temponya dari Malaysia, ini malah menjadi makanan dari teman-teman Malaysia. Karena apa? Karena emang ini yang mereka cari. Ya. Mereka mau fight cepat, mereka mau mengeluarkan semua source skill ultimate hanya untuk melakukan satu takedown. Agar nanti apa? Agar nanti ketika 4 melawan 5 ini bakal jadi keuntungan untuk Malaysia dan ada pause untuk di menit-menit ketika akan ada turtle yang muncul saat lagi. Ini menarik nih, Be. Menarik banget nih. Link Demon Hunter Sword first item. Yang sudah lama sekali kita Lama ya? tidak lihat. Iya, Karena rata-rata Windtalker bersaker Fury untuk sekarang. Crit build. Ya. Bahkan waktu itu Bilang. sempat ngeliat Albert, dia sampai pakai BOD juga. Iya. Tambahin damage Itu udah lagi. owning iya. banget soalnya. Iya, Itu udah owning banget. Ya kan emang namanya juga Albert. Nama juga Albert ya, manusia setengah link. Tapi Mau heran tapi Albert ya. benar, coba kita bahas sedikit ya, kayak kenapa Mau Albert mungkin tapi Link. mereka memilih DHS. Nah, gini DHS mungkin kita akan menjelaskan bagaimana untuk men-take down cepat ke arah dari Detonas Welcome atau Barats yang nantinya akan selalu menambahkan darahnya ketika berada dalam team fight. Dan itu yang akan dicari oleh stack 5 dari Demon Hunter Sword. Tambahan untuk damage-nya. Ya, Karena oke. semakin tebal darah seseorang, Demon Hunter Sword akan merontokkannya dengan cepat. Sama seperti Kari tentunya, bonus damage-nya sesuai dengan total HP dari lawan kita. Makanya banyak yang nanya, Bang, bedanya Malefic dan juga Demon Hunter Sword apa? Kalau misalkan musuh kamu punya banyak armor, buatlah Malefic Roar. Kalau misalkan punya banyak HP, seperti build ke arah Guardian Helmet, Curse Helmet, buatlah kepada satu Demon Hunter Sword. Iya, dan kalau musuh kalian banyak duit, coba jadiin teman. Jadiin teman. Wow. Luar biasa ya, sebuah Life lessons dengan Lim Kochu. betul. Itu adalah sebuah bisa dibilang pelajaran sosial ya. Pelajaran sosial. Pelajaran sosial yang tentunya mungkin Kenapa ada terjadi jedanya tuh? di So- era Pakai koma. di era apa kita sebutnya ya? Milenial. Oh ya begitu. Ini Ya. secara nggak langsung sebenarnya dibilang udah tua, udah gitu doang. Udah tua. Secara nggak tua langsung, ya. cuman halus aja gitu. Ya, Bridgingnya kalau dapet. tua itu bukan KB, itu papulung. Tapi kita balik lagi nih ke Oh. dalam gamenya. Lagi mudik. Lagi mudik ya kan lu. Iya. Aduh, papulung, one-one-nya dipakai lagi loh. Jadi pastinya dia lagi nonton. Kita ngomongin one-one. Oke. One-one di late game kita tahu kan dengan 6 item, tapi minimal harus ada satu respect band. Respect band. Respect item seperti Athena Shield atau Immortal atau mungkin dua-duanya. Karena menurutku di sini HP juga sangat dibutuhkan, apalagi dengan satu tusukan dari Link ini bisa saja one-one-nya bonyok. Ya, benar. Dan ya One-one. kalau misalkan one nih, dia dari early-nya itu sebenarnya harus disiksa nggak sih? Iya. Kayak nggak wajar. Kayak tadi. Iya, sampai iya. disuppress sampai di Bloody Hand itu 2 source ultimate loh. Ya. Jadi kayak nggak wajar aja kalau one dapat free farming. Itu mid game-nya gimana gitu kan. Dan ya sekarang kita udah lanjut dan Heptasis bahkan udah dipegang Wow. sama Groknya Formase. Nah, Formis yang tadi sempat bisa dibilang men-trade satu jiwanya, tapi ternyata satu Iron Hook lagi dan lagi tumbang. Tapi di sisi lain inilah dia Tempest of Blade ke arah depan JPL dan hampir saja mendapatkan seseorang dari Chico, tapi ternyata JPL masih mampu untuk mundur ke arah belakang melakukan poking damage yang cukup tinggi, tapi ternyata Iron Hook dihindari dengan satu pergerakan dari crossbow of tanknya yang hampir saja ke trigger. Namun di sisi lain Momo pun tertelan dengan Detonas Welcome to my channel, dan Momo sepertinya akan menjadi korban pertama kan. Enggak, masih mencoba untuk main kucing-kucingan, tapi ternyata Momo akan menjadi korban selanjutnya. Begitu juga dengan Sean yang tertangkap di depan sana dengan missile expert dan tidak bisa kemana-mana. Double kill untuk Reminiscent. Oh, Singapura lagi dan lagi mereka berhasil untuk punish ya kesalahan yang kecil dari Malaysia, di mana mereka overcommit flicker dari seorang Momo. Yes, mendapatkan kill terhadap Ademir, tapi di sana tuh mereka bisa mendapatkan lebih. Di sini Ciku udah mendapatkan purple buff-nya, dapatkan Tempest of Blades yang sangat baik dan langsung ya kabur. Berserker Fury dengan bonusnya barusan Lim. Iya, Berserker Fury jadi item kedua juga. Ini memantapkan lagi nih damage-nya ke arah hero-hero tanki di depan seperti Barat. Dan ini bakal menjadi bahaya sekali untuk Adamir ya. Ya, karena damage-nya masuk ke arah Adamir ini bakal cukup untuk dapetin kill. Walaupun dia punya debuff, ya tapi tetap aja bisa diambil sih. Nah, masalahnya debuff-nya kan tidak menghindari damage. Yes. Itu yang paling terpenting. Debuff-nya itu menghindari negatif buff atau mungkin seperti efek CC yang terlalu banyak seperti stun atau bahkan slow effect. Tapi untuk saat ini lihat wind blow windstorm karena JPL tumbang begitu saja dengan instannya. Chico juga mendapatkan satu purple buff secara gratis. Di sisi lain Short memantau pergerakan dari Reminiscence untuk didapatkan dengan Iron Hook sepertinya. Apakah akan langsung ada follow up damage di bagian top lane juga. Sendirian Adamir mencoba untuk mengejar ke arah Chico, tapi Chico gak punya lagi yang namanya satu pergerakan untuk pas off lane dan langsung ada crossbow of tank, tapi ternyata tidak bisa ditumbangkan sama sekali dan Adamir akan termakan
ditambahkan dengan Ciku yang bermain petakupan. Iya, itu bagus banget sih menggunakan visionnya ya. Dari pushnya itu dia masuk, udah crossbow tanknya udah nggak bisa lagi ditarget ke arah Ciku. Tapi sekarang kita bakal langsung lihat item build Grade 8. Karena Will of Nether ya yang dipilih oleh Adamir karena ya dia tahu dia penting banget nih untuk WoN. Karena macamnya Beatrix, ada Link juga. Iya, Link sih lebih tepatnya ya. Untuk defensive item ke arah Linknya. Tapi ini entah kenapa ya. Cuman perasaan gua Ada atau feeling. emang bener Adamir gak nyaman main lawan. Oh wow, oke. Menarik sekali, sebuah asumsi ya yang mungkin bisa kita tarik balik karena dengan skor yang cukup bisa dibilang ini agak sedikit one sided untuk Momo dengan banyaknya poin yang bisa didapatkan, tapi ternyata flick defensif itulah dia Momo dengan gerakan yang benar-benar terbaca dari seorang JPL, apalagi dengan JPL yang baru saja menggunakan flickernya juga. Iya, betul sekali. Dan Adamir bakal dalam ancaman seperti Tempest of Blade jump in, dan itulah dia yang tidak bisa dihindari, tusukan dari Deviant Sword, dan bakalan ada lagi dari Formace di arah depan sana, mungkin ingin mengorbankan nyawanya tapi ditelan begitu saja, dan immune Formace dan masih mampu untuk bertahan. Langsung ada barrier juga menutupi jalan dari Reminiscence, gak bakal bisa dikasih pulang, bahkan dipaksa juga untuk mendapatkan objektif turret di bagian mid lane. Formace yang tadi bermain dengan sangat amat baik, tapi sampai saat ini lihat Reminiscence-nya benar-benar dipaksa untuk ditumbangkan dengan cepat sampai tidak dapat buff. Iya, buffnya diambil sama Cecilian. It's okay sih sebenarnya dari Cecilian juga. Tapi kalau baru menit segini, Cecil impact-nya udah terasa tapi masih dikit ya harusnya. Baru impact. Ya, dan kalau kita lihat dari Lordnya juga udah mulai terbuka. Kontes mungkin terjadi sepertinya. Moon masih dikejar, tapi untuk saat ini masih ada Cyclone Eye mencoba untuk bertahan, dan Lordnya akan diamankan dengan Ciku sebagai retribution on point, dan Momo bakal dikejar begitu saja. Soul mendapatkan satu, nggak cuma itu, tapi kayaknya bakal ada sebuah minion yang didorong oleh Formace di arah bottom lane. Formace melakukan untuk teman-temannya, ditukarkan satu nyawa dengan satu ancaman. Ini bukan Formace namanya, Formate. Tapi di sini Moon juga nggak bisa kemana-mana, bakal langsung kena dari perfect match-nya. Iron Hook-nya pun bakal langsung dikenakan dari seorang sword kepada JPL, tapi Formace sudah menunggu di dalam bush-nya, menunggu untuk Adamir harusnya di sini. Dengan follow up dari Ciku, tidak ada engage yang baik mungkin dari tim Malaysia, dan mereka terpaksa untuk mundur lagi. Wah, asli Formace nih, asli ya dari tadi ya, dia di bagian top lane itu nge-trigger atau nge-bait dari Ciku. Dan barusan itu kalau Cikunya bener-bener mau jump in, dia punya Tempest of Blade, tapi kayaknya dia nggak mau ngambil resiko karena tadi ada mark dari weakness point yang dimiliki sama Adamir. Dia tetap respect sama damage dari 1-1 walaupun lihat satu tusukannya. Iya, sakit banget. Gila, dengan Berserker Fury, dan JPL udah mulai ketahuan, langsung ada Fatalicar depan, dan Sorn sendirian walaupun harus tumbang, tapi sepertinya itu source skill yang lumayan banyak dikeluarkan oleh teman-teman dari Singapura. Ya. Dan Lordnya juga masih Lord pertama. Banyak banget sekarang yang bilang kalau Lord pertama itu hanya bisa dapetin di inner. Lord giveaway. Ya, atau nge-trigger ini ya, skill dari turret yang base turret pasifnya. Tapi dari bawahnya Singapura, mereka terpaksa untuk mungkin Formace. ya di sini. Wah. Formace. Dari tadi ya, Sayla Formace selalu punya rumput yang sangat bagus, dan Sayla dalam ancaman one shot digunakan, tapi masih ada Winter Transit, Tempest of Blade gak bisa kemana-mana. Sayla bakal tumbang dengan killing spree sebagai bonusnya. Ciku bakal tertelan, itu terus welcome to my channel, tapi itulah dia shutdown dari Adamir dan mendapatkan satu lagi mungkin Formace yang bakal dikejar, tapi enggak, langsung mundur dari Adamir. Dia tahu dia tidak akan bisa menumbangkan sosok batu beton di sana karena udah bener-bener kuat dari Formace ditambah dengan Weapon Master. Iya, semakin enak lagi dengan item-itemnya, dan ini terlalu greedy sih tadi bisa dibilang. Ya. Karena terlambat untuk wall charge, ya mungkin tadi masih delay kayaknya sedikit. Dan kalau kita lihat juga dari linknya sampai harus nge-trigger Tempest of Blade. Dan itu teman-teman Singapura di situ semua. Iya, di satu titik di mana otomatis kalau seandainya terkena efek area of effect dari ini ya, dari Moon, itu bakal jadi malapetaka loh. Ya, Dan untungnya Momo nggak mainin Bennett. Kalau ada Ya. Bennett Rage, itu bener-bener granat yang dilontarkan, areanya kan bener-bener lingkaran Siap yang banget. besar banget, itu 360 no hope. Apalagi lihat itemnya di sini. Wish and this battle. Waduh. Ada tambahan true damage lagi. Ini bener-bener Mau one shot tank gitu kan. killer gak sih? Ya, tank killer, one shot juga. One shot ya jelas. One shot. Ini. Dari Berserker udah kelihatan. Contoh ya, Adamir, Soul, Seila, satu kali kalau Deviant Sword-nya kritikal itu bakal mengerikan banget loh. Seperempat hilang sih kalau one ya. Karena dia tadi mau bikin apa nih? Tapi Soul bakal langsung kena dari Iron Hook-nya, bahkan udah Baru flicker diomongin. dari seorang Sorn, dan ini merupakan setup yang sangat baik untuk enhance Lord yang sudah spawn di arah bawah. Malaysia, mereka langsung coba untuk micromanage wave-nya di arah atasnya. Formace tertangkap di dalam situasi yang sangat-sangat menyeramkan, tapi Adamir tidak bisa mendapatkan
weakness point di arah belakangnya. Tapi ini Shorn! split push. Shorn dapetin 1 JPL kayaknya nggak mau lebih karena tidak ada Bloodihan lagi. Artinya untuk kali ini 1v1 situation ada Amir dalam ancaman, tapi ternyata Ciku yang lebih respect terhadap satu base turret di bagian top lane sana. Tapi untuk saat ini lihat formation-nya menahan semua dealing damage dan masih bisa mundur ke arah belakang. JPL masih menahan dari perfect match-nya, hanya mencari informasi, dan di sisi lain Ciku langsung hadir dengan 5 man ready dari River tim Malaysia. Wow, dari Oke. permainannya gimana nih? Kalau misalnya kita lihat menit ke-13, siapa sih yang memiliki keunggulannya kalau di teamfight? Pure. Malaysia masih ada keunggulan sih. Kalau pick off ya, kalau misalkan Iron Hook-nya connect, itu bisa banget untuk dapetin satu secara instan karena fall of damage ini udah kuat. Momo Terlalu banyak. dan Moon. Sementara backline-nya ini bisa banget untuk diambil sama Formace dan Ciku. Tapi hati-hati, bisa aja satu Iron Hook ini bakal menjadi bait nantinya. Wah. Dimana JPL langsung masuk dengan Fataling nantinya. Itu combo yang mengerikan sih. Itu ngeri sih. Fataling, Bad Impact. Wah gila. Terus one terbang. Apalagi kalau misalkan iya one terbang late game power juga ya kan. Namun jangan lupakan Formace yang selalu mendapatkan momentum yang tepat. Langsung ada pergerakan Medan Range juga di depan sana. Spray down. Dan ini Virus Passion ditelan dengan satu dan atas welcome. Tapi ternyata tidak connect dari startnya. Jadi ada belakang Formace mencoba untuk memporak-porandakan formasinya. Membagi dua dari segi teamfightnya. Soul juga terjebak di ruang nostalgia. Bahkan Ciku tidak tumbang sama sekali. Dan Formace, dia masih survive. Dia masih mampu untuk mundur ke arah belakang. Dan tidak ada korban jiwa. Serta satu Iron Hook yang cukup mahal. Adamir untungnya masih punya Needles of Flowers. Oke, di sini ada Mir coba untuk mendapatkan weakness point yang lagi dan lagi. Winston Di sini benar-benar menyelamatkan 4 teman-temannya dan bahkan dalam ancaman dari Momonya. Tapi apakah masih mampu untuk bertahan dan malah mengembalikan keadaan? Tapi di sisi lain Ciku bakal melakukan split push dan memotong pergerakan dari wave minion yang tersisa di arah bottom lane. Formace tumbang, tapi itu bukan berarti banyak karena lihat Ciku langsung mengincar ke arah depan dan Sayla ke-trigger untuk satu Winter Truncheon ditambah dengan Ciku yang masih ingin lebih dan bakal ada Fataling, tapi Ciku sepertinya bakal ditumbangkan di depan sana. 3 harus down dari Malaysia. Iya, 3 down untuk Lordnya ya bisa dibilang di sini. Dimana tadi tuh endable nggak sih? Dengan minionnya kan ada beberapa mini lagi ya. Masih jauh. Nggak sempet Nggak sih. bisa, nggak sempet. Karena wave minionnya pas banget di detik yang ke-11. Ya. Cuman ini kalau yang menarik, Ciku full damage, tidak ada satu Iya. item defensif pun. Benar-benar dia ngandelin damage dia untuk menjadi senjata utamanya pastinya. Dan kalau kita lihat dari one-one-nya juga ya, dari one-one-nya Adamir, dia menggunakan satu Wind of Nature dan sebenarnya jujur ini kurang banget sih untuk melawan Link. Atau ya kalau misalkan memang dia nggak mau nambah itemnya lagi, dia harus bagus dari positioningnya atau deket sama satu player yang bisa nge-backup dia. Ini jadi jawaban juga sih, karena ketika diincar sama Link itu udah nggak bisa kabur sama sekali one-one. Oke, mari kita lihat di sini gimana pun sudah setup dengan sangat baik. JPL coba untuk buka mapnya, Iron Hook-nya. Ini capek Nyaris. loh, Bukisur capek loh bener-bener loh. Ini dari tadi itu hooknya selalu on point banget ya. Bersama juga dengan suppression-nya itu Kena mulu. on point banget ya itu. di Dan game selalu ini. on point-nya tuh ke arah JPL yang dia merupakan satu-satunya initiator. Ya, beberapa kali juga ke Adamir, hokinya masih Dan itu. ada ability 2 ya. Ya, Masih ada dari purify-nya lah. Masalahnya yang aku takutkan bukan cuma itu. Ketika Needles of Flower-nya ke-trigger, tiba-tiba ada wind blow. Nah. Artinya kan kan ada yang namanya escape mechanism lagi. Yes. Dan itu udah bakal jadi skakmat. Dan itu jadi informasi penting juga sih. Kalau misalkan tiba-tiba ada grok yang nggak jauh gitu kan, bisa banget untuk di-flickerin langsung. Dan Ciku memainkan playstyle lama Link Split Push. Ini dia yang aku suka juga dari permainan Link karena mobilitasnya sangat amat cepat, tapi Formace langsung memberikan informasi yang cukup berharga bahwa dirinya ada di area jungle bottom lane. Apa yang bakal dia lakukan? Clear wave minion proxy di bagian tengah. Apakah ini akan menjadi sebuah akal-akalan bait atau nantinya akan menjadi sebuah jalan pembuka bagi Ciku yang akan diberikan waktu sedemikian lama untuk bermain di bagian top lane. Atas top lane jump in JPL langsung mencoba untuk mengejar dengan flickernya, dapetin 2 dan tidak akan ada lagi yang namanya tembak soft lane. Unstoppable didapatkan oleh seorang Remaining Sense dan bahkan Short sendirian ketampar dengan bad impact dan bahkan masih ada bad fist, artinya slow effect akan connect di depan sana. Immortal pecah, tapi wave minion di bagian mid lane akan didorong begitu saja. Short tumbang 2-0. Bahkan ada Amir, apakah dia masih mau lebih? Sepertinya enggak karena di depan sana udah ada Momo dan juga Moon
yang mau to the moon. Tapi Formase juga untuk saat ini kayaknya hanya membayang-bayangi agar memberikan efek ketakutan tersendiri kepada Reminiscent yang memegang Retribution. Iya bener banget sih. Ini kalau kita lihat tadi mungkin Chiku tuh overcommit sih di dalam purple buff musuh ya. Dimana kita harus tahu, lihat death timernya dan lihat cooldown tadi respawn timer dari Lord yang kali ini udah evolve di arah bawahnya. Singapura berhasil Power untuk charge. mendapatkan pressure di sini tanpa adanya jungler yang bisa steal dari tim Malaysia. Chiku sudah respawn tapi dia memilih untuk maju ke arah purple buffnya saja yang masih bahkan di steal oleh Sela. Sela dengan mungkin ya damage dari Lightning Truncheon yang dia tahan, artinya dia akan memiliki satu tambahan spike damage, dan itulah dia jawabannya dengan 1000 magical damage langsung mengamankan satu buah purple buff yang sangat penting bagi Chico. Oke, tidak ada purple buff untuk Link, ini penting banget. Dan kalau kita lihat dia udah mulai invasi ke purple buff yang dimiliki sama Singapura ya. Oh, Iron Hope jump in ke depan, Fatal Link coba untuk di cancellation, tapi ada Tudonos Welcome mencoba untuk mengisi darahnya dan bahkan shotnya tumbang Immortal pecah, tapi bukan masalah besar karena untuk saat ini lihat ada mirnya di depan mencoba untuk mendapatkan seseorang Moon, mungkin akan jadi target pertama tapi weakness point-nya terbuka. Formase apakah bakal diterbangin? Sepertinya masih ditahan begitu aja dan lebih memilih untuk objektif ke arah bagian base turretnya. Langsung dihajar dari seorang Momo dalam ancaman dan langsung tumbang. Ada Amir mendapatkan poin killnya terbuka dari base-nya dan Formase juga mungkin akan jadi korban selanjutnya. 1-0 untuk timnas Singapura. Match point untuk Singapura di sini, di mana mereka berhasil untuk main dengan slow tempo, nunggu sampai ada item build-nya dan juga power spike. Langsung ketika Dan mereka mendapatkan sesuai. power spike Sesuai dengan yang kita bahas, sesuai. ini momen lama, momen slow tempo. Ya.